Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang hari ini kita duduk bersama, berkumpul bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang mulia, garis keturunan Muriah Sadah Al-Ba'alawi, min shibanuna ila syababuna, dari orang tua mereka dan sampai para pemuda mereka duduk bersama kita. Kita berkumpul bersama keturunan yang diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama garis keturunan orang-orang yang mulia yang datuk mereka pernah menatap Allah Subhanahu wa taala. Datuk mereka pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak ada sosok satu nabi pun dari zaman Adam sampai Sayyidina Muhammad kecuali mereka semuanya memiliki tugas untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Mereka semuanya diberikan perintah untuk mentauhidkan Allah. Mereka diberikan perintah untuk meninggikan asma la ilaha illallah. Wa man tayaggan bil la ilaha illallah. Dan barang siapa yang meninggikan dan telah berkeyakinan tentang la ilaha illallah, fa naqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahidataini kalimataini a'zamaini indallah. Dua kalimat yang agung yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. La nabiyan wala rasulan. Tidak ada sosok nabi dan tidak ada sosok rasul kecuali diperintah oleh Allah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari alam surgawi tidak ada istana-istana di surga, tidak ada pintu-pintu di surga, tidak ada pepohonan-pepohonan di surga. Bahkan setiap gerbang istana surga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalimat agung, kalimat yang indah, kalimat yang tinggi. Namun bersamaan dengan masa-masa yang fitnah saat ini, kita mendengarkan ada lisan-lisan yang menjatuhkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin, jangan sampai iman kalian tergugah. Jangan mau perumpamaan-perumpamaan menjatuhkan alam pemikiran kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalimat ini kita butuh di dunia dan kita butuh di akhirat. Sungguh ketika nanti di akhirat kita ditanya tentang kalimat ini, kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammadun Rasulullah, kalimat yang agung yang dikumandangkan lisan pertama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sendalnya terdengar sampai di surga ketika Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sendal Bilal didengar di surganya Allah? Karena lisan Bilal mengumandangkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat syahadataini ini dua kalimat yang agung yang Nabi Muhammad diperintahkan untuk meninggikannya. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengangkat setinggi-tingginya. Namun sekarang kita hidup di masa berani sosok makhluk lisannya menjatuhkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini hadirin jangan sampai mensetujui, jangan sampai mengakui pembenaran dari perumpamaan yang keluar dari lisan yang semacam itu. Karena bukan hanya haram kalau niatnya tasghir, kharaja min dinillah. Kalau niatnya untuk mengucilkan daripada asma Allah, kalau untuk mengecilkan daripada asma Rasulullah, maka dia keluar dari Islam, murtad hadirin.
Jangan main-main. Sungguh Nabi Muhammad 23 tahun. Dan sungguh para rasul dari zaman Nabi Adam. Adam 300 tahun hidup di dunia untuk mengagungkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa ya'ti min ba'dihim ar-rusul. Wa ya'ti min ba'dihim an-nabi. Li'azama hadzal isim. Untuk mengagungkan ini nama. Bahkan Nabi Allah Nuh dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas 1780 tahun mengagungkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin, hati-hati dengan iman kita saat ini hadirin. Hati-hati dengan keimanan kita. Bahkan Nabi Muhammad mentegas, "Wa min syurutid dukhulil jannah syahadatu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Dan di antara tanda syarat untuk menapakkan kaki kita di alam surgawinya milik Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan sudah terbukti hadirin, bagaimana orang-orang terdahulu mengagungkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka jangankan mau menghinakan, mereka jangankan mau mengumpamakan dengan suara anjing. Mereka hanya menggugurkan daripada kemuliaan syahadat la ilaha illallah. Mereka tidak berani hadirin. Lihat bagaimana Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, tangan kanannya terputus, digenggam dengan tangan kirinya terputus, dipeluknya bendera liwa'il hamad karena tertulis dalam bendera itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Ja'far tidak ridho bendera yang tertulis kalimat la ilaha illallah jatuh di buminya Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika rafa'allahu qadra ila maratibil aliyah. Dengan karena itulah Allah mengangkat derajat Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dengan derajat yang luar biasa. Hingga Nabi Muhammad mensifati Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang berterbangan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam sebuah riwayat yang mulia yang datang daripada Imam Ali Ridha, yang diambil dari imam ayahnya. Kata Imam Ali Ridha dalam sebuah riwayat yang disebutkan ketika beliau masuk ke kota Naisaburi. Ketika beliau masuk ke kota Naisaburi, istama'an nasu aksar min 20 alaf. Manusia berkumpul lebih dari 20.000. Lalu berkata kepada Sayyidina Ali Ar-Ridha, "Wahai Imam Ali, berikan kepada kami hadis musalsal sabiyah, musalsal zahabiyah, musalsal yang kau dapatkan hadis dari ayahmu, dari ayahmu, dari ayahmu, dari ayahmu sampai kepada ayah yang paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Imam Ali Ar-Ridha berkata, "Haddatsani abi Musa al-Kadhim, haddatsani an abihi Ja'far as-Sadiq, haddatsa an abihi Muhammad al-Baghir, haddatsa an abihi Ali al-Uraidi, Ali Zain al-Abidin, haddatsa an abihi Husain Maulana." Qala haddatsani abi Ali bin Abi Talib. Qala Ali bin Abi Talib, "Sami'tu habibi wa khalili qal haddatsani Jibril." Qala Jibril, "Haddatsani Mika'il." Qala Mika'il, "Haddatsani Israfil." Qala Israfil, "Sami'tu Rabbal Izza yaqul la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adzabi." Berkata Al-Imam Ali Ar-Ridha, "Aku mendengarkan ayahku berucap," Musa Al-Kadhim. Aku dengar dari ayah Musa Al-Kadhim berkata, "Aku dengarkan dari ayahku Ja'far As-Sadiq." Ja'far As-Sadiq berkata, "Aku dengarkan dari ayahku Muhammad Al-Baghir." Muhammad Al-Baghir berkata, "Aku dengar dari ayahku Ali Zain al-Abidin." Ali Zain al-Abidin berkata, "Aku dengarkan dari ayahku Maulana Husain." Maulana Husain berkata, "Aku dengar dari ayahku Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib." Sayyidina Ali berkata, "Aku dengar kekasihku dan junjunganku berkata dalam sabdanya, Jibril berucap kepadaku." Jibril berkata, "Aku mendengarkan dari Mika'il." Mika'il berkata, "Aku mendengarkan dari Israfil." Israfil berkata, "Aku mendengar Tuhan yang Maha Agung berfirman, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adzabih." La ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku aman daripada azabku. Ya Allah, indahnya sabda daripada hadis Dahabiyah ini. Nabi Muhammad menyampaikan langsung wahyu dari Allah. Barang siapa yang tayakin dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan aman
dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul golongan orang-orang yang lisannya tidak menjaga dan tidak dijaga memang oleh Allah. Wallahu alam, kenapa Allah mengizinkan dia berucap? Hal min qalbin nifaq aw ghair dzalik? Apakah terdapat kemunafikan atau selain daripada itu? Manas al wa manah bas an dzalika. Kita tidak bertanya dan tidak mau tahu apa yang muncul dari hatinya. Namun dikatakan al wujuh wal lisan marayah turika asrar barayah. Namun dikatakan wajah dan ucapan itu adalah cerminan dari isi hati. Apa yang ada dalam hati itu yang akan keluar. Berharap Allah jaga kita dengan kalimat la ilaha illallah. Hadirin, ini kalimat yang mulia, kalimat yang agung. Bahkan disebutkan bahwasanya ada tongkat asa al-ahmar. Ada tongkat yang berwarna merah. Puncak dari tongkat itu tertancap di arsy-Nya Allah. Dan puncak di bawah dari tongkat itu tercancap di atas ikan hut di bawah lapisan 7 ke bumi. Man qala la ilaha illallah taharrakatil hut fataharrakil asa fataharrakatil ars. Maka ketika seorang berucap la ilaha illallah, maka akan bergerak itu ikan hut. Ikan hut bergerak, maka tongkat itu akan bergerak. Kalau tongkat itu bergerak, maka arusnya Allah pun juga bergerak. Allah arus bergerak, maka Allah berkata, uskun yal asa. Diam, wahai tongkat ahmar. Maka tongkat itu berkata kepada Allah, la wa izzatika ya Rabb la askun hatta taghfira man qala la ilaha illallah. Tidak ya Allah, demi zat kemuliaanmu, aku tidak akan diam kecuali engkau mengampuni orang-orang yang meyakini dan mengucapkan la ilaha illallah. Faghfarallah fasakanatil asar. Maka Allah mengampuni orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengampuni orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lalu sekarang kalimat la ilaha illallah mau dikucilkan. Lalu sekarang kalimat la ilaha illallah mau dikucilkan. Ainakum man tayaggan la ilaha illallah. Di mana kalian wahai orang-orang yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah? Wa man aradal jannah alladzi rabbahu la ilaha illallah. Di mana kalian wahai para pemilik yang mengharapkan surga daripada pemilik la ilaha illallah? Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, man qala la ilaha illallah wa madda sautahu ghafarallahu lahu arba'alaf minadz dzanab fa in lam yakun arba' dzanab fali ahli wa li jirani. Disebutkan dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan berikan pengampunan 20 dari dosa, 44.000 dari dosa-dosanya. Kalau dia tidak memiliki 4.000 dosa, Allah akan bagikan kepada keluarga dan tetangganya. Coba lihat hadirin, hanya mengucapkan la ilaha illallah, 4.000 dosa kita akan diampuni oleh Allah. Berapa banyak dosa kita? Masih mau kita diajak untuk dosa yang lebih besar lagi, mengucilkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah riwayat yang lainnya, kita mendengar sebuah kisah bagaimana seorang Imamul Kabir Bisr bin Haris Al-Hafi, Al-Imam Bisr bin Haris Al-Hafi, ketika beliau lewat pulang dalam suatu perjalanan, beliau melihat ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam riwayat tulisan bismillahirrahmanirrahim, dalam riwayat tulisan alhamdulillahirabbil alamin. Maka beliau mengambil itu tulisan, dibawa pulang ke rumahnya, dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, diberikan wewangian itu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu diletakkan tulisan itu di tempat yang tinggi. Malam harinya Al-Imam Bisr bin Haris Al-Hafi bermimpi berjumpa dengan petunjuk yang luar biasa, mendengar suara yang berkumandang di dalam telinga Al-Imam Bisr bin Haris Al-Hafi, engkau telah meninggikan dan mengharumkan namaku, maka aku akan meninggikan dan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Hadirin, ini riwayat hadirin, bahwasanya siapa yang meninggikan asma Allah, siapa yang mengagungkan asma Allah, Allah akan tinggikan, Allah akan agungkan, Allah akan muliakan di dunia dan di akhirat. Para ulama berkata, ini pun juga makna kontekstualnya. Siapa yang menghinakan nama Allah di dunia dan di dunia ini, maka Allah akan hinakan namanya di dunia dan di akhirat. Tanabbah, hati-hati hadirin. Al-hukmu dhahir
Hukum ini sudah tampak. La tarahu annahu huwa wa huwa. Jangan lihat karena dia ini atau dia itu. Undur innahu bashar. Lihat dia manusia. Wa in kana sahibul hal walau sahibul mahal walau sahibul mal. Baik dia punya jabatan atau dia enggak punya jabatan, baik dia punya harta atau tidak punya harta. Namun kalau sudah mengucilkan, merendahkan daripada asma Allah, asma'nya Nabi Muhammad, ta'azzar wantabuh watafarragu. Hati-hati, jaga jarak dalam orang-orang yang semacam ini, hadirin. Bukankah Nabi Muhammad menegaskan kepada kita semuanya dengan mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nabi Muhammad mengatakan untuk kita, perbaharui keimanan kalian. Bahkan untuk memperbaharui keimanan kita butuh la ilaha illallah. Untuk memperbaharui keimanan. Batadung ilain. Zaman sekarang orang usubiyatul organisasi, usubiyatul yayasan, fanatik buta terhadap organisasi, pernatik buta terhadap yayasan, membuat matanya buta untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara rukun agama adalah al-ihsan sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Muhammad, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukankah gini pemahaman tauhid kita? Is'alu ki asmawi hakadha ma arafna. Begini pemahaman tauhid kita. Hati-hati hadirin. Bahkan Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang indah dengan mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menjadi penutup ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga tanpa dihisab, hadirin. Maka dari itu perkumpulan kita di pagi hari ini menjelang siang hari ini, hati-hati dari satu masa demi masa. Saat ini masa-masa fitnah. Di awal bulan Maulid kemarin kita diperdengarkan bagaimana anak cucu Nabi Muhammad dicaci maki. Sekarang mendapatkan masuk bulan Rajab, kita mendengarkan bagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dihinakan. Ada apa dengan negeri ini? Ada apa dengan negeri ini? Setiap mau masuk dalam fenomena atau momentum tertentu, mau masuk bulan Maulid, cucunya Nabi Muhammad dihinakan. Mau masuk bulan Rajab, Allah dan Nabi Muhammad dihinakan. Wallahu a'lam. Ketika mau masuk bulan Ramadan nanti apa akan kejadian yang menimpa di negeri kita ini? La tabhas ma baina Rusia wala Ukraina. Jangan pikirkan antara Rusia yang menyerang Ukraina. Tidak. Yang kita pikirkan saat ini bagaimana keadaan kita. La ilaha illallah. Asallahu yuhajjikna bila ilaha illallah wa nahya bila ilaha illallah wa namutu bila ilaha illallah wa nub'atsu bila ilaha illallah. Kita berharap untuk mentaukidkan diri kita, menegaskan diri kita dengan la ilaha illallah. Berharap hidup, mati dan dibangkitkannya kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, hadhihi nasiyah lillah wa fillah wa lirrasuli wa li Muhammad ibn Abdullah. Ini nasihat untuk Allah, semata karena Allah, semata untuk Nabi Muhammad. La ubali ma ja min ba'di wa la min ghairi. Aku tidak pedulikan apa yang datang setelah nasihat ini. Karena kemayoritaskan kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian yang hadir pada pertemuan hari ini, irji ila buyutakum, irji ila buyutikum. Pulanglah kalian ke rumah kalian. Perhatikan bagaimana pemahaman diri kalian terhadap la ilaha illallah. Perhatikan bagaimana pemahaman istri kalian. Perhatikan bagaimana pemahaman anak-anak kalian. Jangan sampai terjerumus membenarkan pemahaman untuk menjatuhkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara genggengan anjing. Allahu Akbar. Laula ma addabana rabbi, laula ma addabana syekhi, lagutu al'an. Andai kata bukan dididik oleh orang tua kami, tidak dididik oleh guru-guru kami, seakan-akan kami sudah tidak kuat untuk berkata, sekarang saatnya, hadirin. Sekarang saatnya. Namun kami dijaga. Kalau tidak bisa keluar ini kalimat fatwa, hadirin. Sekarang saatnya. Guru kami memerintahkan kami la nusayyif anfusana li'adana. Guru kami mengatakan kami tidak mengangkat pedang untuk musuh-musuh kami. Kami hanya mengangkat pedang untuk Dajjal nanti pada hari kiamat. Namun kalau pengikut-pengikut Dajjal sudah menampakkan wajahnya, seakan-akan kami sudah tidak kuat untuk mengucapkan al-an, al-jihadu fi sabilillah.
Namun kami tertahan hadirin, hanya menghimbau kepada kalian. Tarabbah bitarbiyatul ilahiyah, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Nabawiyah. Sekarang kami hanya memberikan nasihat kepada kalian, nasihat ketuhanan, nasihat kerasulan, nasihat kenabian, nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu, kita hidup di negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia. Maka kita berharap mudah-mudahan sujudnya para habib di malam hari Allah berikan ketenangan untuk negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dakwanya para kiai, nasihatnya para ustadz, bimbingannya para gawagis, Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan negeri kita ini sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendahulu kita, yaitu para wali songo yang membawa Islam ke negeri yang kita cintai ini. Hukum syariat zahir, hukum syariat sudah nyata, hukum akidah sudah nyata. Fa na'mal bihi wa na'yah bihi wa namutu bihi. Maka itu mari kita hidup dengan syariat, mari kita hidup dengan akidah. Jangan sampai terselubung hal-hal kalimat yang indah. Itu kalimat bahkan tidak bisa kita masukkan dalam qaulul haq yuridu bihal batil. Enggak hadirin. Dulu itu fitnah, ulama-ulama terdahulu itu ucapannya benar, tujuannya batil. Namun kita hidup di zaman qaulul batil yuridu bihal batil. Namun sekarang kita hidup ucapannya batil, memang tujuannya untuk batil. Maka dari itu hadirin, gawi imanakum, sabbit aqdamakum ala masyaikhukum, taqaddaman bi khutwah gadaman ala gadamin, ittiba'i syaikhukum wa habaibikum wa ustadzikum, asas salama fid dunya wal akhirah. Maka kita berharap keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dimulai dari Danawari, dimulai dari Tegal. Mari para habaib, para kiai, kita jaga akidah kita. Jangan sampai mensetujui apa-apa yang telah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah, dan jangan menghinakan apa-apa yang sudah diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sami'na ala raf'al kalam was-sawt. Minta maaf karena mengangkat suara yang tinggi di hadapan para orang tua, di hadapan yang suara yang tinggi di hadapan para habaib, para kiai. La, wallah la, ini bukan action dalam ceramah. Hadza minal qalb al-hamidi. Ini keluar dari hati seorang al-hamid. In kana sahah asallahu yataqabbal. Andai kata ucapan ini benar, mudah-mudahan Allah terima. Wa in kana khata asallahu yuslih. Andai kata ini salah, mudah-mudahan Allah perbaiki ini ucapan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bila ilaha illallah, bi sirri la ilaha illallah, bi mu'jizati la ilaha illallah, bi karamati la ilaha illallah, bi barakati la ilaha illallah. Haqiqna bi haqaiqiha, ahyina bi hayatiha, amutna ya rab, amitna ya rab, bi karamati la ilaha illallah. Ya Allah, dengan kebesaran la ilaha illallah, dengan kemuliaan la ilaha illallah, dengan keagungan la ilaha illallah, jadikan kami mengenal la ilaha illallah. Hidupkan kami dalam la ilaha illallah. Wafatkan kami dalam la ilaha illallah. Jadikan rumah tangga kami la ilaha illallah. Jadikan negara kami la ilaha illallah. Taraham bina ya Rab, taqarram bina ya Rab, isli ahwalana ya Rab, isli ahwalana ya Rab, isli hukama'ana ya Rab, isli imamana ya Rab, ij'alhum khafan ilaika ya Allah. Jadikan pemimpin kami yang takut kepadamu ya Allah. Jadikan pemimpin kami yang takut kepadamu ya Allah. Jadikan pemerintahan kami yang bagus ya Allah. Tawirna ya Rab, berikan kami cahaya la ilaha illallah. Natawassaku bihagawiyan la namsa abada la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan kami berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Jangan engkau hapuskan la ilaha illallah dalam genggaman kehidupan kami. Amin ya Allah. Allahumma jal hadzal jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Allahumma nas'aluka haqqika wa haqqin nabiyyika. Allahumma nas'aluka bihaqqika wa bihaqqin nabiyyika wa bihaqqi Syekh Abi Bakar bin Salim wa bihaqqi al-Imam Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Nawwir qulubana bila ilaha illallah. Nawwir qulubana bila ilaha illallah. Nawwir qulubana bila ilaha illallah wa thabbit aqdamana bila ilaha illallah fi hayatina ad-dunya wa fi hayatina al-akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.